Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan kuliah kedua dengan saya ya. Kita mulai akan masuk ke bagian bagaimana kita mencoba merencanakan membuat suatu pabrik. Ya, ini terus terang materinya mungkin tidak akan selengkap yang diharapkan teman-teman bagaimana membuat pabrik, tapi hanya membuat gambaran-gambaran dasar saja apa sebenarnya dibutuhkan. Jadi sebenarnya memang pelengkapnya itu adalah di praktikum ya. Karena yang pelaksana lapangan yang betul-betul orang melakukan adalah teman-teman yang memang bisnisnya di pabrik pakan ya. Ideal memang teman-teman ini semua harus lihat pabrik pakan, diskusi dengan mereka langsung di sana, tetapi karena kondisi belum memungkinkan, praktikum kita melalui video. Dan kemarin saya sudah lihat video yang dibuat oleh asisten, cukup baik menurut saya. Informasinya sudah cukup lengkap, ya bahkan beberapa poin lebih lengkap daripada kalau kita harus ke sana. Dan harus dipahami video yang dibuat itu hanya menggunakan pabrik pakan yang skala menengah. Jadi pabrik pakan untuk pakan ruminansia. Sayangnya kita tidak mendapatkan izin untuk mengambil syuting di pabrik pakan yang monogastrik atau yang untuk unggas, pabrik pakan besar, karena mereka punya banyak rules yang tidak mengizinkan kita untuk mengambil video di dalamnya. Sehingga ya tidak apa-apa lah ya. Ini kemarin saya sudah ngobrol terus terang dengan Bu Andri, dengan Pak Dimas. Nanti suatu saat kita kalau sudah kondisi aman, fakultas ya, kalau paling enggak departemen atau fakultas mungkin harus membuat kayak field trip yang harus membawa teman-teman semua ke pabrik pakan. Jadi supaya melihat langsung kayak apa sih sebenarnya pabrik pakan yang besar, yang menengah, dan seterusnya. Melihat industri pakan yang sesungguhnya. Karena banyak praktikum kita yang semester ini dan semester lalu itu harusnya banyak ke kunjungan ke industri-industri peternakan yang tidak bisa kita lakukan. Hanya melihat dari video-video saja. Dan itu tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Rasane berdiri di tengah-tengah sapi yang begitu banyak, berdiri di depan mesin silo, di depan silo atau depan mesin mixer, mendengarkan suara berisiknya grinder langsung dekatnya sehingga kita harus berteriak-teriak kalau ngomong dekatnya, itu tidak bisa digantikan oleh video ya. Kemudian merasakan debu-debunya di dalam pabrik pakan, panasnya kayak apa, itu semua tidak bisa digantikan oleh video. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman entah bagaimana caranya harus punya program untuk diri masing-masing paling tidak untuk bisa betul-betul melihat pabrik pakan. Oke, kita langsung aja ke kuliah yang judul tentang penyusunan bisnis pakan. Oke, latar belakangnya adalah kalau kita punya cita-cita untuk membuat suatu industri pakan, pabrik pakan baik kecil maupun menengah ya, ataupun industri pakan ya, kita harus pastikan bahwa industri pakan yang kita buat atau yang kita kelola itu berkualitas, bisa menjamin kualitas produk yang dikeluarkan ya. Ini yang terus terang sulit sekali dilakukan oleh pabrik-pabrik pakan mini. Beberapa tahun yang lalu pemerintah pernah punya program untuk membuat pabrik pakan mini di peternak-peternak, kelompok-kelompok peternak ya, dengan harapan bahwa kelompok-kelompok peternak ini bisa memproduksi konsentratnya sendiri ya, sehingga tidak tergantung pada konsentrat dari pabrik yang menurut peternak mahal ya. Mereka tidak menyadari kenapa itu jadi mahal, karena mereka di mahalnya itu adalah di kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ya. Begitu mereka diberi dana, dibelikan mixer, dibelikan grinder, dibelikan timbangan, mereka hanya cukup menyediakan tempat, bangunan. Mereka memproduksi beberapa kali, setelah itu banyak yang gulung tikar, tidak berkelanjutan, tidak kontinu, kontinuitas tidak bisa ya. Masalah pokoknya apa? Masalah pokoknya adalah mereka tidak bisa menjamin kuantitas jumlah yang dibutuhkan oleh peternaknya dan terutama kualitas. Kalau kuantitas beberapa cukup kreatif dalam tanda petik, supaya dapat jumlah karungnya mencukupi, banyak dicampur dengan sekam. Nah itu kan kreatif itu ya. Kuantitas tercapai jumlah sekian karung, produksi dalam satu hari bisa memproduksi 500 karung gitu kan. Tapi kualitasnya jeblok ya.
Itu baru bicara dia ngejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas. Belum lagi ada yang dia berusaha tidak mencurangi, itu ada banyak juga yang jujur. Tetapi mereka jadi masalah apa? Tidak bisa bahan pakan yang sekarang diproduksi dengan yang bulan depan, bahkan kadang-kadang hanya pekan depan itu sama. Kenapa? Karena saat dia mau beli bahan pakan baru, menstok lagi, bahan pakan udah berbeda. Sama-sama gaplek, yang kemarin dapat gaplek yang bagus, ya. Sekarang dapat gaplek yang sudah ada bubuknya, udah ada bolong-bolong itu, udah ada hewan di dalamnya, udah nggak begitu bagus kualitasnya. Belum lagi kalau bicara dia menggunakan katul. Katul lebih susah lagi mencari kualitas yang sama. Katul kualitas 1, kualitas 2, bahkan sekarang ada yang kualitas 3. Dan mereka tidak punya kemampuan ataupun alat untuk menjaga kualitas, mendeteksi ada pemalsuan, kualitas itu standar apa tidak dari bahan pakannya. Sehingga mereka bisa menggunakan formulasi yang sama, tetapi hasilnya akan berbeda. Dan bagi mereka, mahal sekali untuk menganaliskan bahan pakan ke tempat yang bisa menganalisis seperti di fakultas ya. Rata-rata kan satu analisis proxima itu 400.000 harganya, dan itu bukan angka yang kecil bagi peternak ya. Sehingga memang jadi sulit bagi mereka. Belum lagi saat mereka ketemu masalah berikutnya, saat membuat ransum berikutnya, bahan pakan yang biasa dipakai habis. Katakanlah dia nggak bisa dapat stok gaplek karena gapleknya sudah lewat masa panennya. Ini diganti apa? Mereka tidak punya kemampuan untuk menyusun formulasi ransum. Nah, di sini keunggulan teman-teman yang sudah mengambil BPFR bisa mengambil formulasi ransum, ya. Dan teman-teman juga sudah belajar bagaimana menggunakan di BPFR itu menggunakan Pearson Square, ya. Dan teman-teman yang ambil BPFR tahun ini, semester ini, mereka ada tambahan materi baru lagi, yaitu menggunakan LCR, List Cost Ration. Jadi dengan memasukkan ke dalam Excel yang dibutuhkan apa, bahannya apa saja, masing-masing komposisinya apa, mereka bisa mendapatkan, tinggal klik, nanti akan tersusun langsung dengan harga termurah dengan komposisi atau kualitas yang diinginkan. Ya, ini pakai Excel aja, Excel sudah dibuat oleh teman-teman dari Asia Australia. Ya, kalau yang tertarik pengen belajar itu nanti bisa silakan lihat di YouTube saya ya, di YouTube saya aja di search di YouTube Cuk Trinoviandi, nanti keluar YouTube saya. Di situ ada videonya bagaimana menggunakan LCR di bagian playlist penyuluhan, silakan dilihat. Ya, nanti dilihat di situ belajar, jadi supaya teman-teman yang sekarang ambil BPFR tahun lalu tidak ketinggalan dengan teman-teman yang ambil BPFR tahun ini. Karena kalau Anda nanti lulus seringkali ditanya, bisa nyusun ransum enggak? Bisa, Pak. Bisa pakai software nyusun ransum enggak? Langsung bilang teman, karena nggak pernah coba. Nah, kalau kalian sudah mencoba membuat pakai LCR, Anda bisa bilang, bisa Pak. Ya, tapi memang sederhana, kalau saya pakai ini yang namanya LCR dengan Excel, saya tahu dasar-dasarnya. Nah, dari situ nanti bisa mengembangkan menggunakan yang software. Nah, nanti kita akan bicarakan juga software nyusun ransum itu bukan barang yang murah, ya. Oke, jadi saat punya industri pakan, Anda bisa jaga kualitasnya. Kualitas bisa Anda jaga juga apa? Jaga kualitas bahan pakan. Kualitas bahan pakan bagaimana Anda bisa tahu? Anda harus punya stok yang kontinu untuk bahan pakannya itu. Jumlahnya juga harus kontinu bahan pakannya itu. Kalau itu belum bisa dijaga, jangan mengharapkan produk Anda bisa kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, dan kontinuitasnya juga tetap. Nah, ini berat. Tapi bukannya tidak bisa. Ya, jadi harus dipikirkan, kadang-kadang ini juga berefek pada pemilihan lokasi pabrik pakannya. Nah, oke. Ada we are having problem connected to network, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, kalau kita bisa menjamin pakan yang kita produksi itu kualitas dan kuantitasnya cukup ya, kualitasnya bagus, kuantitasnya cukup dan kontinu, pelanggan atau konsumen akan membeli produk kita dengan kontinu juga pasti ya. Yang penting kualitas kok, peternak itu sekarang pinter, mereka bisa lihat mana pakan yang bagus, mana yang tidak ya, dan sehingga ternak-ternak mereka akan terlihat produktivitasnya bagus, baik dari pertumbuhannya, reproduksinya, kalau dikawinkan juga tidak mejen ya. Jadi seringkali masalah-masalah reproduksi itu sebenarnya dari pakan. Sering saya di lapangan tanya, Pak, sapi saya dikawinkan kok nggak bisa gemuk-gemuk, lah induknya cuma pakani jerami karo gaplek ya. Jadi dia tidak cukup
nutrien yang masuk ke tubuhnya. Untuk pokok hidup saja dia sudah kesulitan, apalagi untuk reproduksi. Ya, Anda sudah tahu dasarnya di fisiologi ternak. Pertama yang dia butuhkan adalah untuk pokok hidup. Begitu pokok hidup terpenuhi, masih ada sisanya nutrien atau gizi yang dia punya, baru akan dipakai untuk yang lain, untuk pertumbuhan, untuk reproduksi, dan seterusnya. Ya, kalau pokok hidup aja udah kesulitan, jangan mengharapkan yang lain-lain, gitu kan. Oke. Nah, kalau produktivitas ternak bagus, ya pasti akan dihasilkan hasil-hasil produk ternak yang kualitasnya bagus, dagingnya bagus dan cukup jumlahnya, susunya memenuhi persyaratan, lemaknya cukup, kemudian proteinnya juga bagus, gitu kan. Dan juga telur-telur yang berkualitas. Sekarang bahkan Prof. Ali aku sudah membuat telur yang namanya telur bahagia, gitu kan. Kenapa? Diberi pakan yang baik sehingga nanti telurnya itu juga rendah, tidak berpengaruh buruk pada kolesterol tubuh manusia. Nah, sampai sudah seperti itu. Jadi produk-produk peternakan itu ke depannya Anda harus berpikir, ya itu udah masa Anda nanti, bukan masa saya lagi saya kira. Anda sudah harus berpikir bahwa produk-produk peternakan ini harus punya efek terhadap kesehatan. Apa yang sekarang namanya adalah functional food. Jadi dia tidak hanya mengenyangkan, tidak hanya membuat lidah senang, rasanya enak, perutnya kenyang, dan kita bisa hidup, tumbuh, berproduksi, tetapi juga ada efek positif pada kesehatan. Ada efek positif pada apa ya? Pada ya biasa kesehatan sih kalau functional food ya, atau pada yang lainnya. Jadi misalnya menurunkan kolesterol tubuh, tidak membuat darah tinggi dan seterusnya. Ya semua rata-rata kesehatan. Katanya kalau makan daging terlalu banyak bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Bisa nggak buat daging yang rendah kolesterol, yang asam lemak jenuhnya dia sedikit, lebih baik asam lemak tidak jenuhnya. Bisa nggak buat susu yang tidak menyebabkan orang itu alergi, ya laktos intoleran, minum susu enggak apa-apa, ya. Berarti Anda harus buat susu yang rendah laktosnya, tetapi rasanya tetap enak. Nah, kan susah itu. Itu tantangan kalian, tantangan teman-teman semua. Buat telur yang orang takut makan kuning telurnya. Kenapa? Karena kolesterolnya katanya tinggi, bisa menyebabkan apa? Orang kolesterol naik. Bisa nggak buat telur-telur yang tidak menyebabkan naiknya kolesterol, ya. Nah, itu PR teman-teman dan juga PR kita semua. Oke. Key points dalam membuat bisnis pakan, ya. Ini ada 3 key point yang harus ada. Yang pertama, Anda harus punya capital investment. Investasi berupa barang, berupa tenaga kerja. Kita akan bicara tenaga kerja pekan depan kalau nggak salah, pada 2 pekan lagi. Nah, ini yang besar itu memang paling besar memang modalnya dari capital investment, beli alat-alat, ya. Kemudian formulasi pakan. Formulasi pakan itu bukan barang murah. Ya, di gambar itu tulisan WinFeed 28. WinFeed adalah salah satu software yang gratis murah meriah, ya, bisa dapat di internet. Silakan di search saja kalau Anda ingin dapat itu. Ada beberapa juga yang secara zaman sekarang pakai HP, pakai Android gitu ya, atau pakai iPhone. Saya kurang tahu kalau iPhone, sudah jarang sekali pakai iPhone. Ada beberapa yang bisa kita gunakan, ya. Silakan cari judulnya Feed Formulation, ya, dari misalnya contohnya ini yang dibuat dari, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini yang buat dari Asyar, ya. Ini ada Beef Up, ini simple sekali, sangat simple, banyak kelemahannya. Kemudian ada Drug Feed Calculator, seperti ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya nggak tahu nih, coba-coba aja. Kemudian ada Feed Mix dari University of Georgia. Ini semua bisa di-download di Play Store. Ya, ada. Ini bukan iklan ya, ini cuma sekedar saya kadang-kadang kalau iseng nyari-nyari sampai semana sih perkembangannya formulasi yang di dalam app. Dari semua itu saya sudah nyoba dari semua itu, tapi yang paling saya suka ini. Nah, Maxifarm. Maxifarm ini paling mudah digunakan. Saya nggak promo ya, karena nggak bisa dipromo lagi. Ini anehnya ini di Google di Play Store udah nggak ada. Maxifarm di Play Store sudah nggak ada.
tapi saya masih menyimpan APK-nya. Jadi saya kalau ada yang ingin share nanti silakan, nanti saya share ya. Kemarin asisten-asisten sudah saya berikan, silakan kalian kontak asisten, mereka sudah saya kasih APK-nya, jadi silakan diinstal di Android ya. Kalau yang di iPhone sayangnya saya nggak punya. Jadi itu nanti kalau seperti itu Anda tinggal masukkan bahan pakannya apa, maunya untuk sapi atau sapi kambing, bahkan kalau yang maksimum itu sapi bisa, kambing bisa, domba, ayam, bebek, kalkun, lengkap itu semua udah ada, masukkan maunya seperti apa, dia akan melihat requirement sendiri, udah langsung keluar requirementnya, tinggal klik jadi formulasinya. Kurangnya apa akan dia tunjukkan. Jadi yang namanya formulasi ransum menggunakan apps ataupun software tidak berarti Anda klik pasti jadi. Ya, Anda sudah belajar Percent Square kan kalau misalnya Anda mau protein 13%, pasti Anda menggunakan bahan pakan yang proteinnya di bawah itu dan di atas itu. Kalau Anda menggunakan bahan pakan yang proteinnya di bawah 13% semua, pasti nggak jadi kan? Nggak mungkin jadi. Ya, ransummu salah. Sama, itu prinsip dasarnya. Saat menggunakan formulasi ransum juga seperti itu. Menggunakan software atau apps juga seperti itu. Dipastikan bahan yang digunakan adalah yang mempunyai kandungan yang kita inginkan. Ya. Saya ingin proteinnya 13%, ngasih yang bawah semua atau atas semua, di atas 13%. Oh, enggak apa-apa, aku sugih kok tak kasih yang protein tinggi semua, tak kasih bunggil semua, padahal cuma mau buat pakan formulasinya PKI 13%. Ya nggak bisa, ya nggak akan jadi. Makanya di BPFR diajarkan yang manual supaya Anda paham dasar-dasarnya. Oke, formulasi ransum dengan software, kalau di pabrik pakan yang besar, software itu saya sampaikan tadi mahal. Contohnya salah satu software yang saya pernah gunakan, pernah latihan pakai itu adalah Brill. Namanya Brill, BRILL. Itu mahal itu software. Itu belinya per tahun, ya, harganya per tahun. Jadi tidak sekali beli dipakai selamanya, setiap tahun harus diperbaharui seperti kontraknya. Itu untuk satu formulasi, artinya satu pabrik ya, satu pabrik pakan hanya bisa untuk membuat formulasi satu pabrik pakan itu tahun berapa tuh ya, saya ikut udah lama banget tuh. Itu saya baru pulang dari S2, berarti 2005-an, tahun 2005 2006 itu sudah harganya itu sudah sekitar 5 juta satu software. Ya, harga sudah 5 juta satu software. Sehingga itu dengan satu, dan itu ada software yang bisa dia satu software itu bisa multifactory. Jadi beberapa pabrik, misalnya saya punya pabrik pakan A, saya punya di Jogja, di Jakarta, di Medan, di Bengkulu. Itu punya berapa? Dia cuma cukup satu formulator aja. Bahan pakan yang ada di Jogja berbeda dengan bahan pakan yang ada di Medan misalnya. Tapi saya mau membuat bahan pakan yang jumlahnya seperti ini, komposisi kimia seperti ini. Itu dengan satu formulasi dia akan menyesuaikan dengan bahan pakan yang ada. Nah, software yang seperti harga lebih mahal lagi, tidak cuma 19 juta. Dulu yang saya pernah tanya waktu itu yang memberi training itu dari Canon Pokpan kalau saya nggak salah. Itu harganya sekitar sudah hampir 2M untuk softwarenya yang dia bisa multifactory. Jadi kalau Anda bisa buat software seperti itu, harganya mahal sekali. Tentu untuk buat software seperti itu Anda harus paham formulasi ransum dulu. Bagaimana membuatnya, Anda harus paham bahasa mesin, dan itu pekerjaan yang luar biasa. Maka mereka berani ngasih harga mahal. Oke. Kemudian distribusi pakan juga harus dipastikan stabil, konsisten. Ya. Seringkali salah satu yang membuat pabrik pakan bangkrut adalah mereka semangat untuk membuat, belum punya gambaran mau dijual kemana. Kemudian jalur distribusinya belum pasti, belum jelas konsistensinya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya mereka bisa produksi, nggak bisa jual. Ya, padahal pabrik pakan jadi itu punya lifetime-nya itu lebih pendek daripada bahan pakan. Lifetime pakan jadi itu biasanya jarang lebih dari 3 minggu. Ya, bahkan kalau bagus ya seminggu. Kenapa? Itu di pabrik. Nanti di perjalanan disimpan di peternak bisa beberapa minggu. Kalau itu makin panjang, ya makin panjang disimpan di pabrik,
biasanya nanti di peternak sudah akan menurun kualitasnya jauh. Kenapa? Karena di dalam situ sudah ada campuran vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral kalau sudah ketemu biasanya saling merusak, ya, tidak begitu bagus. Sehingga pakan harus segera dipakai. Sehingga pabrik-pabrik pakan yang besar biasanya membuat batasan kalau di gudang itu sudah lebih dari 2 atau 3 pekan, biasanya langsung di reproduction, ya, direproduksi, dimasukkan lagi ke dalam mixer, biasanya maksimum 20%, ya, dicampur dengan bahan pakan yang baru. Itu biasanya begitu. Oke, kita bicara capital investment dulu. Mengapa capital investment poin yang paling mahal? Karena paling banyak itu adalah peralatan pabrik. Jadi baking equipmentnya, boilernya kalau kita buat pellet, kemudian kontrol panel untuk komputer, semua sekarang sudah computerized. Conveyorsnya, kemudian mixernya, dryer, timbangan, extruder, grinder, dan seterusnya. Termasuk fisik dari pabrik itu sendiri, ya. Kemudian zaman sekarang semua udah pakai teknologi komputer. Nanti yang saya tunjukkan ada beberapa kontrol panel, itu adalah kontrol panel yang kuno yang ada di Java Confit Sidoarjo, ya. Itu pabrik pakan Java yang pertama yang di Sidoarjo. Itu masih menggunakan panel yang di dinding besar sekali. Tapi kalau kita pergi ke yang di Sragen misalnya, itu sudah pakai yang screen komputer gini, udah nggak ada lagi, dinding-dinding itu udah nggak ada, ya. Di Medan juga seperti itu, yang pabrik-pabrik yang terbaru mereka sudah pakai screen, ya. Oke, kemudian perlu dipikirkan juga pembelian kendaraan untuk transportasi. Nah, sebenarnya kalau pabrik pakan besar yang paling sering kendaraan untuk transportasi itu yang untuk transportasi mereka di dalam, ya. Loader, kemudian forklift, itu yang paling sering jadi concern mereka. Kenapa? Karena pakan jadi dan bahan pakan itu yang bertanggung jawab transportasinya adalah supplier dan pembeli kalau di pakan besar. Jadi pabrik pakan besar itu mereka beli pakan jadi on the spot harganya, ya. Franco istilahnya kalau di lapangan. Ini harga franco, artinya harga yang saya beli ada sampai di pabrik saya. Bagaimana membawa ke pabrik terserah Anda, ya. Nah, sehingga supplier harus menyediakan masa pakai bis, truk, ya, mau menyediakan truk untuk membawa itu, ya. Juga sama pakan jadi kalau di pabrik pakan besar berdasarkan pesanan. Jadi mereka sudah punya list pesanan yang beli siapa, berapa saja. Sehingga mereka tidak pernah ada pabrik pakan besar itu, gudang pakan jadinya itu numpuk pakannya. Ya, dalam 3 hari biasa sudah keluar, kurang dari seminggu lah, itu sudah dijemput, ya. Sehingga kalau Anda melihat mengamati yang namanya gudang pakan di pabrik pakan besar, gudang pakan bahan pakan itu besar sekali, memakan luas area yang cukup besar, ya. Mayoritas area itu akan digunakan untuk gudang bahan pakan, tetapi gudang pakan jadinya justru lebih kecil, ya. Jadi ini berbeda, yaitu kalau yang pabrik pakan besar. Oke, gitu, oke. Kalau di pabrik pakan kecil dan menengah, biasanya justru mereka memberikan layanan mengantarkan. Ya, karena apa? Karena biasanya konsumennya mereka adalah petani-petani langsung, ya, bukan penjual, bukan distributor. Dan petani agak kesulitan kalau mereka diminta untuk menyediakan, mereka kan kadang-kadang cuma hanya beli berapa, 20 sak, 50 sak, ya. Kasihan mereka kalau harus menyediakan truk gitu kan, sehingga biasa dilayani. Itu bedanya. Oke. Kemudian juga yang tinggi investasinya adalah bahan pakan. Bahan pakan itu harganya selalu berubah, dan sehingga harus jeli-jeli di bagian pembelian. Maka kalau pabrik pakan besar pasti punya khusus bagian pembelian. Bagian pembelian itu akan mendapatkan informasi dari gudang, kita butuh apa. Gudang dapat informasi dari siapa? Dari formulator. Anda butuh harus stok bahan pakan A sekian ton, bahan pakan B sekian ton, dan seterusnya. Gudang yang akan mengatur, minta ke bagian pembelian. Pembelian nanti yang nego harga. Jadi orang gudang, formulator nggak tahu harga berapa, mereka nggak peduli, ya. Mereka taunya harus ada bahan ini. Bagian pembelian akan membuat kontrak. Biasanya kadang-kadang kalau udah
dia sudah percaya suppliernya, dia buat kontrak panjang, setahun, 2 tahun gitu, saja dengan syarat-syaratnya. Sehingga harga itu akan bisa disesuaikan, ya. Dan harga juga akan berubah tergantung kualitas bahan pakannya. Kalau bahan pakannya kualitasnya di bawah yang diinginkan mereka, biasanya akan ada refraksi, pengurangan harga, ya. Pengurangan harga didasarkan pada apa? Penurunan kualitasnya dan juga biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan atau mengolah bahan pakan itu supaya kualitasnya ke standar mereka. Contoh paling gampang adalah kadar air. Seringkali jagung masuk ke pabrik pakan, kadar airnya di atas yang disyaratkan, di atas 14%, kadarnya 18%. Bahkan ada juga pabrik pakan yang menerima kadar air sampai 24%, ya. Itu pabrik pakan yang punya dryer biasanya. Sehingga dia belinya lebih murah bahan pakannya. Karena apa? Karena jagungnya itu nanti akan diproses dengan dryer. Dia akan menghitung per ton, untuk mengeringkan 1 ton jagung itu dryer akan running listrik sekian, bahan ausnya sekian dan seterusnya, sehingga mereka bisa menghitung berapa penurunannya. Dan biasa kalau punya dryer harganya jatuh lebih murah totalnya. Nah, ini adalah gambaran, judulnya di lokasi ya, tapi yang saya ingin tunjukkan adalah di setiap lantai, ya. Itu jadi ini saya ambil fotonya dulu di Java Confit Sidoarjo. Ya, ini termasuk saya awal-awal sering berkunjung ke awal jadi dosen nih. Jadi ini gambar udah lama sekali nih. Ini menunjukkan bahwa di Confit Sidoarjo itu ada 9 lantai. Ya. 9 lantai plus basement. Jadi yang namanya urutan produksi itu dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Paling bawah pasti tempat bagging off, ya. Mixer, bagging off itu dari situ, cooler itu semua alat produksi situ. Di lantai 2 proses panel, di sini orangnya duduk, ya, yang dia menjalankan ini masuk bahan pakan A, masuk bahan pakan B, masuk nimbangnya sekian, itu di panel proses. Kemudian di mesin peletnya di lantai 3, di atasnya ada saringan, untuk saringan sama penambahan bahan-bahan pakan mikro yang dimasukkan secara pakai tangan, gitu, hand add ya istilahnya, karena jumlahnya sedikit. Ya, ini biasanya mineral, kemudian vitamin, ya premix itu dimasukkan secara hand add, ya, ditambahkan dengan tangan. Di atasnya mesti hammer mill biasa digunakan untuk menggiling jagung, ya, jagung butiran. Di sebelum hammer mill ada timbangan, ya. Kemudian dari timbangan ada untuk masukkan premix, ya, premix yang jumlah besar. Kemudian ini rotary distributor, ini sebenarnya kayak corongnya gitu. Jadi dari bahan pakan dia akan mutar gitu, ada beberapa lubangnya. Kalau dia berputar gini yang keluar bahan pakan A, diputar sini keluar bahan pakan B. Jadi dia akan memilih dari masuk dari mana, ya. Kemudian di atasnya ada kren yang menuju head elevator itu untuk menuju ke silo-silo jagung biasanya. Jadi situ seperti itu kira-kira. Jadi ada 9 lantai, ya. Nah, inilah gambaran di dalam kontrol panel yang model kuno, model awal-awal industri pakan. Masih ada yang pakai ini? Masih, ya. Di Java Confit Sidoarjo kabarnya masih pakai, waktu itu saya tanya itu. Masih kok, sana masih dipakai, Pak. Cuma memang combine, sudah ada yang computerized. Apa beda dengan yang computerized? Apa beda dengan yang kontrol panel yang di dinding seperti ini? Ini manual, ya. Kalau Anda lihat tombol-tombol yang kotak-kotak ini, inilah yang dipencet nanti, ya, dipencetin. Jadi manual. Jadi ada satu yang mengomando, ada yang beberapa orang yang mengoperasikan. Jadi ini contohnya adalah gambar silo-silo ini, ya, gambar silo ini. Ini menggambarkan mereka punya beberapa silo, 1 sampai 20 berapa ini, ya. Itu ditempelin di tulisan, pakai tulisan ini silo isinya apa, manual banget, ya. Kemudian nanti kalau dia bahan pakan ini masuk, dia akan menyala, ya, berarti terbuka, dia masuk ke timbangan, ini gambar timbangan, nanti muncul angkanya berapa kilo, ini digitalnya muncul berapa kilo, kemudian sudah di set, ya, secara komputerized. Walaupun ini tradisional kuno tapi udah komputerized juga, ya, sebenarnya. Sekian kilo, sekian ton, dia akan berhenti, ya, berhenti timbangannya. Kemudian setelah itu dilepas, masuk ke mixer atau masuk ke grinder dulu kalau itu jagung. Setelah itu geser ke silo yang lain ganti yang nyala dan seterusnya.
Nah, itu dipencet secara manual di sini dengan komando dari satu orang komandonya, ya. Nah, kelemahannya ini, jadi cerita mereka kelemahannya adalah harus hati-hati betul saat memerintahkan karena itu masih manual. Begitu kepencet ya harus diulangi lagi prosesnya. Ya, dan itu ribet karena harus buang itu udah turun ke bawah ketimbang itu nggak bisa balik ke atas. Dia harus dikeluarkan semua ke bawah atau direformulasi, dihitung ulang. Ya. Nah, itu akan merepotkan sehingga harus hati-hati jangan sampai salah pencet, intinya begitu. Nah, tetapi kalau pakai yang model computerized, misalnya gambarnya belum sempat saya masukkan, pakai computerized itu justru kalau prosesnya itu dia berjalan secara apa istilahnya ya, urutannya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 sampai 10 urutan, misalnya dari 1 terus langsung loncat ke 3 nggak bisa. Sebelum 2 itu diproses. Ya. Jadi kalau misalnya dia masuk jagung dulu, masuk ke grinder. Terus sebelum dia selesai di grinder, dia nggak mungkin masukkan bahan yang lain. Jadi resiko untuk kesalahan lebih kecil dengan komputer. Dan saya lihat memang seperti yang di Sragen gitu ya. Kalau dulu di yang model panel seperti ini, di dalam itu orangnya mungkin kalau cuma sekitar 7 sampai 10 orang itu ada dalam itu. Yang sekarang computerized, satu orang menghadapi 3 layar. Dan situ ada 2 orang, masing-masing menghadapi 3 layar. Udah itu aja orangnya di dalam. Ya. Jadi lebih simple, lebih praktis dari sisi tenaga kerja. Nah, ini adalah gambaran silo yang untuk menyimpan jagung. Ini beda ya, sekali lagi saya sampaikan, silo ini adalah silo penyimpanan jagung, berbeda dengan silo untuk membuat silase. Jangan mix up, jangan campur aduk, itu berbeda. Silo silase itu mesti dari konkrit, dinding, beton atau sesuatu yang masif gitu ya, anaerob. Tapi kalau silo untuk menyimpan jagung justru dia aerob, dia harus bisa dialirkan udara untuk mendinginkan jagungnya itu supaya tidak terjadi self combustion. Ya. Di bawahnya ini ada blower. Di bawah silo itu ada blower yang akan meniupkan udara secara periodik. Ya. Ya, Anda bisa lihat ini berapa buah silo yang mereka punya gitu. Satu pabrik pakan, ini pabrik pakan Sidoarjo yang lama. Ini pakan-pakan yang masuk ya. Ini dalam bentuk karung, ya ini berarti ini pakan lokal. Biasanya pakan lokal dalam bentuk karung gitu ya. Ini yang import bisa dalam bentuk curah. Ya, ambil dari pelabuhan, dituang kemari, dibawa. Ya. Ini mereka antri mau masuk ke QC, quality control. Nah, ini yang tadi di lantai berapa tadi? Di lantai 8 7 ya tadi ya, inletnya. Ya, ini adalah ujung-ujung inlet silo. Ini adalah penampungan sementara. Jadi kalau tadi Anda lihat silo-silo yang besar itu, ya, itu misalnya jagung disedot dari situ, kemudian dimasukkan kemari dulu untuk penampungan sementaranya. Nah, kemudian dari sini, ini bawahnya ya, ini bawahnya nyambung. Nah, Anda lihat ini ada corong-corong yang berbeda. Dia akan menuju ke penampungan sementara yang berbeda. Ini masuk di bawahnya ini sudah langsung grinder. Ini udah lantai berikutnya di bawahnya grinder. Jadi di sini biasanya penimbangan terjadi di sini juga, ditimbang berapa ton, kemudian masuk grinder. Ya. Grinder atau hammer mill bentuknya seperti ini, ya contohnya. Ini punyanya apa nih? Buhler kalau nggak salah nih ya. Buhler kalau model seperti ini nih. Nah, hammer mill kalau Anda yang belum pernah melihat seperti apa dalamnya hammer mill itu tadi di tengahnya prinsipnya dia kenapa nama hammer? Karena dia bahan pakan itu dipukul, dipalu. Hammer itu kan palu. Dipalu. Digepukin, ditutuk ya, sampai dihancur sampai ukurannya dia bisa melewati screen ini. Ya, jadi di bagian bawah ini screennya sini dengan diameter yang berbeda. Di tengah ini ya ini adalah asnya. Di as ini akan terikat beberapa banyak plat-plat besi seperti ini. Nah, yang kotak ini dengan lubang 2. Lubang ini adalah tempat mengikatkan asnya, masuk as ini. Oke. Jadi prinsipnya nanti saat asnya berputar, ini akan ikut berputar kayak
kayak baling-baling gitu ya. Tapi baling-balingnya bentuknya miring gini. Sehingga bagian yang bebas ini akan memukul bahan pakan hingga pecah. Bahan pakan yang sudah melalui ukuran tertentu dia akan lolos ke bawah. Ya. Dan proses itu terjadi terus, biasanya dalam tempo beberapa bulan. Hammernya, platnya akan jadi seperti ini. Dari model kotak gini nih, dia akan aus jadi seperti ini. Ya, ini tangannya Prof. Riz ini. Saya masih ingat betul loh, soalnya waktu itu Prof. Riz barusan kejepit pintu ini kuku jempolnya itu. Waktu kita ke pabrik pakan itu. Tadi kalau ini sudah aus sebelah, nanti dibalik. Sehingga nanti akhirnya begitu aus dua-duanya, kiri kanan sudah tidak bisa dipakai. Ini hanya dalam tempo beberapa bulan. Bahkan kalau pabrik pakan yang dia bekerja 24 jam, hitungannya minggu itu ganti plat gini nih. Bukan bulan. Nah, keluar dari hammer mill, masuk ke mixernya tidak saya foto waktu itu, ya, karena frame-nya nggak bisa masuk terlalu dekat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau yang bahan pakan mesh langsung masuk ke bagian bagging. Kalau yang mau dibuat pellet, dia masuk ke mesin pelletizer. Dalam mesin pelletizer ini dia akan diberi uap panas. Ini Anda lihat, ini pipa ini mengalirkan uap panas, sehingga terjadi gelatinasi yang akan membuat bahan pakan yang crumble itu tadi yang mesh itu menjadi bisa lengket. Ya, lengket dikeluarkan dalam bentuk dengan tekanan, mulai die-nya keluar dalam bentuk pellet, kemudian didinginkan. Sini nggak kelihatan ujung die-nya dan pelletnya bentuk pelletnya seperti apa. Ya, setelah keluar baik mesh maupun pellet langsung akan dimasukkan bagging, masukkan bag, kantong-kantong. Di sini sudah ada timbangannya, 50 kilo, 40 kilo tergantung settingnya, dan setelah itu langsung dijahit. Nah, kira-kira seperti itu alurnya. Setelah dijahit, keluar, kemudian ditoto dengan sistem kuncian 5 kuncian ya di atas palet-palet, kemudian siap untuk diedarkan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya tidak detail di alurnya, saya hanya menunjukkan beberapa peralatan sebenarnya poinnya. Jadi Anda bisa lihat peralatan mulai dari silo, kemudian dia timbangan, kemudian dia untuk menyimpan sementara, timbangan lagi sebelum masuk mixernya itu sendiri, pellet, kemudian juga pellet itu masih harus ada yang steamernya untuk membuat uap panasnya. Keluar masih harus ada timbangan lagi untuk bagging off, ada conveyor, ada penjahit dan lain-lain, dan juga termasuk forklift ya untuk mengangkat. Jadi ini memang investasi yang luar biasa kalau Anda ingin buat pabrik pakan yang besar. Tapi tentu saja kalau pabrik pakan kecil dia tidak akan terlalu setinggi ini ya. Tapi memang pabrik pakan kecil itu biasanya mainnya di pakan ruminansia. Kalau di pakan unggas, saya belum pernah lihat pabrik pakan kecil yang berani membuat pakan unggas, karena lebih rumit pakan unggas itu. Oke, kita bicara formulasi pakan. Tadi capital investment. Yang kedua adalah formulasi pakan. Yang harus ada pertimbangan dan pahami saat membuat formulasi pakan adalah tujuan pemberian pakan. Kalau berdasarkan tujuan pemberian pakan, ada dua macam yang harus Anda produksi, yaitu pakan komplit dan konsentrat. Ada yang bingung nggak apa bedanya? Kalau Anda membayangkan yang saya maksud pakan komplit ini seperti total mix rationnya sapi, jadi ada konsentrat dengan hijauan, bukan itu yang dimaksud. Kalau pabrik pakan yang dimaksud pakan komplit itu, yang namanya pakan komplit begini, namanya pakan komplit itu pakan yang sudah ada kandungan nutrien yang dibutuhkan oleh ternak lengkap, tinggal diberikan, tinggal dimakan. Oke. In case of ruminansia, kasusnya ruminansia, di situ berarti harus ada serat, ada energi, ada protein. Ya kan? Artinya apa? Ada hijauan, ada konsentrat. Tapi kalau diunggas yang namanya pakan komplit, kan harus ada energi, protein, seratnya malah sedikit. Ya, pakan ayam kan tidak pakai hijauan. Ya. BR yang paling ngetop itu kan pakan BR ya, BR1, BR2 itu. Itu adalah contoh pakan komplit. Ya, pakan ayam itu adalah contoh pakan komplit. Artinya kamu kasihkan itu saja, BR ayamnya sudah hidup. Tidak perlu tambahan apa-apa, tinggal dipakai praktis. Instan. Itu pakan komplit. Konsentrat apa? Konsentrat namanya aja konsentrat, concentrate. Jadi dia terkonsentrasi.
Jadi konsentrat itu biasanya harus ditambahkan dengan bahan pakan lain baru bisa diberikan. Ya, konsentrat yang paling umum kalau kita bicara konsentrat, mesti Anda berpikirnya konsentrat untuk sapi, untuk kambing, untuk domba. Betul, itu konsentrat. Karena dia harus ditambahkan dengan hijauan lagi. Sehingga yang namanya konsentrat mesti kandungan nutriennya, terutama protein ya, protein energinya lebih tinggi dari yang dibutuhkan ternak. Kalau ternak butuh PK 13%, jangan kasih konsentrat 13%. Dia pasti lebih tinggi. Berapa tingginya? Tergantung proporsi hijauan banding konsentratmu. Udah bisa ngitung tuh harusnya. Kalau 80% konsentrat, 80% hijauan, 20% konsentrat. Hijauannya 8% PK-nya, berarti kan 80% dikalikan 8%. Ditambah dengan 20% dikalikan PK konsentrat yang ada. Nanti ketemu, oh ternyata PK ransum total kita sekian. Masuk enggak? Gitu kan. Dengan cara yang sama Anda bisa ngitung, kalau saya ingin PK 13 di total ransum, berarti PK konsentrat saya harus berapa? Sudah diajarkan di BPFR. Ya. Jadi ya konsentrat itu intinya harus diajarkan. Ada nggak konsentrat untuk monogastrik, untuk unggas? Ada. Konsentrat bebek itu yang paling sering. Ya, Anda lihat PK-nya itu bisa sampai 26% bebek. Karena nanti masih dicampur macam-macam. Biasanya petunjuknya ada petunjuk pemakaian dicampur dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ya. Konsentrat untuk ayam juga ada. Nanti harus campur lagi dengan katul, campur lagi dengan jagung dan seterusnya. Oke. Nah, pakan jadi lain juga bisa dilihat dari bentuk pakannya. Ya, mash seperti ini, crumble atau pellet. Ya. Dari harga, mash paling murah, walaupun kandungan nutrisinya sama. Pellet nomor 2 mahal, dan paling mahal adalah crumble. Ya, kenapa? Karena crumble prosesnya masih ditambah lagi. Jadi dari mash dibuat jadi pellet, pakai pelletizer. Kalau mau dibuat crumble, pellet ini dihancurkan lagi, dilewatkan dilewatkan roll ya, roller, sehingga dia pecah-pecah, tapi tidak sehalus yang mash. Ini digunakan tergantung pada umur ayamnya atau unggasnya biasa mash untuk yang muda, crumble untuk yang tengah, dan ini yang pellet untuk yang sudah siap panen ya, yang dewasa. Nah, ini contoh-contoh pakan yang bentuk pellet ya. Ukurannya berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman yang di pabrik pakan itu cerita, kuncinya, rahasianya membuat pellet adalah membuat untuk ayam ya. Pellet itu harus cukup keras sehingga tidak hancur di dalam karung. Karena kan karung itu diangkat, dibanting, dijatuhkan, ya, dipindah-pindah. Tetapi juga dan cukup keras untuk ditrotol, dipatuk oleh ayamnya. Jadi saat dipatuk dia nggak pecah. Ya kan paruh ayam kan agak tajam. Kadang kena tengahnya nggak pecah. Jadi tetap bisa dipatuk. Tetapi dia juga tidak boleh terlalu keras. Sehingga waktu di dalam tembolok, di dalam gizzard ayam, itu nggak bisa lama dari cernanya. Jadi begitu masuk tembolok, kena saliva, kena cairan dalam tembolok itu atau dalam gizzard, dia bisa langsung hancur. Nah itu katanya seninya itu di situ katanya. Oke, saat Anda buat pakan jadi, Anda harus pertimbangkan syarat pakan jadi. Yang pertama harus memenuhi kebutuhan energi, protein, serat, dan vitamin. Ini sudah kita bicarakan di BPFR ya. Ini jelas ya, ini untuk menjamin kualitas. Tetapi Anda juga harus mempertimbangkan harganya yang kompetitif alias murah, semurah mungkin kalau bisa. Kalau membuat ransum dengan kebutuhan nutrisi yang mencukupi gampang. Ya, pakai aja bahan-bahan yang bagus-bagus pasti terpenuhi. Tapi harga ransummu jadi mahal. Ya. Sehingga kemarin waktu teman-teman semester lalu ngambil BPFR, tahun lalu ambil BPFR, kan sudah mencoba menghitung dengan bahan pakan yang sama pun dengan persentase penggunaan yang berbeda, harga sudah akan berbeda ya. PR-nya sama dari saya waktu itu, tapi hasilnya harga akhirnya per kilogramnya jadi berbeda-beda toh. Ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Dan itu sulit diramalkan dengan cara percent square. Sehingga kalau mau membuat dengan harga yang kompetitif, Anda butuh yang pertama, Anda butuh linear program software. Minimal itu linear program software, LCR.
Kalau yang teman-teman ajar menyebutnya LCR, List Cost Ration Calculator, ya. Itu yang diajarkan di BPFR semester ini. Silahkan kalau ingin belajar lihat di channel YouTube saya. Oke. Kemudian untuk bisa mengerjakan ini, menggarap ini, menjalankan ini, Anda butuh yang nama nutrisionis. Itulah Anda. Oke. Itulah teman-teman semua belajar ilmu nutrisi, menyusun ransum, formulasi ransum. Jangan berpikir bahwa nanti saya nyampur-nyampur, nyeroi gitu. Enggak. Anda harus pahami dasarnya, basicnya, sehingga Anda menghadapi program atau software untuk nyusun ransum, Anda tahu. Ya. Saya dulu waktu ikut pelatihan Braille, saya sudah mengajar ya, ngajar formulasi ransum. Pertama kali masukkan bla 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 bla, masukkan, klik tombolnya, proses, metu merah-merah. Ransum yang Anda susun tidak bisa dibuat. Oh, salah di mana ini? Bayangan dosen yang ngajar formulasi ransum pun membuat kesalahan seperti itu. Karena waktu itu ada yang terlewat, ya, ada yang terlewat bahwa yang kita inginkan ada yang tidak kita masukkan. Ya. Kita ingin kalsiumnya sekian, tapi bahan pakan yang ada di situ semua protein yang di situ terpenuhi, tidak ada kandungan kalsium yang bisa mencukupi. Nah, makanya contohnya seperti itu. Ya. Kalau kemarin di BPFR kan hanya protein saja yang dibutuhkan atau protein dan TDN. Ya, tapi begitu termasuk kalsium, termasuk fosfornya, termasuk lemaknya maksimal sekian. Nah, itu kan terlalu banyak item yang harus dikerjakan secara manual. Itu kita butuh program atau software. Tuh. Oke. Nah, bagaimana distribusi pakan juga termasuk yang harus diperhitungkan harganya. Itu tergantung target distribusinya. Jadi kalau peternak, baik perah, potong, unggas maupun babi, kalau ini yang banyak dilakukan oleh pabrik-pabrik pakan atau feed mill di luar negeri, ya, di Australia, di Amerika, di New Zealand. Karena peternak-peternak itu kan skalanya besar, sehingga biasa kalau mereka memesan pakan, mereka pesannya jumlahnya tontonan. Jadi pakan akan dikirim oleh pabrik pakan, ya, ataupun diambil sendiri oleh peternak, tapi dalam jumlah yang kualitas yang banyak. Dan mereka biasanya mengambil dalam bentuk curah. Artinya pakai truk disuntak di atasnya itu. Tidak ada wadahnya, karena peternak-peternak ini punya silo silo yang kayak silo jagung tadi, ya, untuk menyimpan bahan pakan itu. Jadi biasanya yang saya pernah lihat dulu waktu saya di Australia itu, dia dari pabrik pakan datang, ya, karena kebetulan saya pernah kerja di pabrik layer, ya, ayam layer yang di sana punya universitas. Saya melihat itu waktu datang dia dalam bentuk kayak truk gitu. Kemudian pakan langsung disalurkan, disedot, masukkan ke silo yang mereka punya. Kita tinggal buka buah silonya setiap kali mau ambil. Ya. Itu akan lebih murah daripada yang modelnya di Indonesia. Ya, yang abu-abu itu model di Indonesia. Model di Indonesia pakai melalui retailer. Jadi retailer itu akan membeli bahan pakan dari pabrik pakan. Mereka ngirim armadanya, mengirim truknya. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa pabrik pakan besar tidak lagi menyediakan transportasi bahan pakan. Tapi dari dari retailer akan ngirimkan, diambil berapa ton, dan itu karena akan di retail oleh mereka, dijual ulang oleh mereka, bahan pakan ini otomatis akan dimasukkan dalam karung-karung, butuh packaging khusus. Dan ini pasti cost. Ya, walaupun karungnya nanti kumpulkan dijual juga bisa, tapi tetap cost untuk karung, alat untuk jahit dan segala macam, ya. Ini kelihatannya berapa sih harga karung? Ya berapa, tapi kalikan berapa ton, berapa ratus karung, itu jadinya lumayan, ya. Nah, oke, itu 3 hal. Ini satu tambahan aja. Biasanya pertanyaan ini muncul, tayangan ini muncul karena setelah kuliah MIP kadang-kadang teman-teman malah bingung. Kalau mau bikin pabrik pakan mulai dari mana sih, Pak? Yang pertama, beberapa hal yang harus Anda lihat. Sebelum melakukan sesuatu, membuat pabrik pakan, Anda harus lihat dulu isu regional seperti apa. Misalnya, isu regional itu artinya secara daerah, ya, misalnya seperti Jawa, Jogja, Jawa Tengah gitu ya. Di sini
masyarakat itu butuh apa? Apakah ada peningkatan konsumsi daging, kekurangan produksi daging? Jika ada kekurangan produksi daging, berarti kita bisa masuk. Orang akan memelihara sapi potong misalnya. Berarti saya bisa memproduksi pakan sapi potong. Kita lihat dulu sapi potong yang ada sekarang pakannya bagus-bagus nggak, cukup nggak, ya. Kita lihat pabrik-pabrik pakan sekitar kita, pertumbuhannya seperti apa. Ngintip lah, harus ngintip yang udah ada, ngintip yang sudah jalan, yang udah jago. Satu pabrik pakan itu dia produksi pakan apa yang paling baik. Dia kan mesti tidak hanya memproduksi satu jenis bahan pakan. Misalnya seperti Nutrifit, dia punya pakan sapi potong dan pakan sapi perah. Pakan sapi potong pun ada 3 level ya, dengan kandungan protein yang berbeda. Level tertinggi, harga lebih tinggi dan paling murah. Kenapa mereka buat level seperti itu? Karena tidak semua petani bisa membeli yang kualitas bagus. Maunya pokoknya pakannya ada konsentrat, ya sudah dia kasihkan yang murah. Padahal sebenarnya ini kalau dicampurkan di pakan pun dia naiknya proteinnya, ransumnya hanya sedikit. Ya. Kemudian susu juga gitu, susu perah juga begitu. Ya. Nah, dari situ ternyata yang paling laku untuk sapi perah. Ya berarti saya kalau buat fokusnya mungkin banyak di sapi perahnya. Ya. Kemudian Anda harus buat bisnis plan-nya seperti apa. Ya. First rate itu berarti jangan langsung berharap Anda membuat yang pabrik besar seperti punyanya Cargill, seperti punya Celcedang, ya. Itu kalau Anda memang anak sultan tidak masalah, duitnya akeh untuk buat itu. Tapi kalau tidak, seberat. Ya, dan jangan berpikir bahwa mereka itu yang buat itu dari duit semua, ada punya uang modal sebesar itu. Tidak, mereka hutang biasanya, hutang ke bank. Ada agunannya. Punya nggak agunannya untuk situ? Berani nggak nerima resikonya? Jadi memang kalau belum berani buat resiko, kalau Anda mau membuat sendiri, buatlah dari yang level bawah dulu. Ya, lihat kompetitor Anda. Kalau saya buka di daerah wilayah Jogja, udah ada belum yang buat pabrik pakan seperti itu? Kira-kira saya untuk menjadi kompetitor dia bagus nggak? Jangan-jangan saya cuma muncul sebentar ketindes dia. Karena dia pelanggannya udah menguasai di mana-mana, bahan pakannya dia bagus. Kita harus bisa buat yang lebih baik, ya kan? Kemudian juga syukur-syukur, nah ini yang agak susah nih. Biasanya belajar dari yang lain, harusnya kan yang sudah melakukan gitu. Tapi biasanya mereka ya kalau ditanyain ya cerita ya ada batasnya kan. Mereka nggak mungkin ngasih menunya mereka terbuka semua, ya. Ya, saya pernah ngobrol dengan Pak Ferry. Beliau adalah nutrisionisnya Java Confit. Sudah pensiun tapi masih diminta kerja terus, ya. Dia pernah, saya tanya, Pak, kalau anak-anak PKL di tempat jenengan di pabrik pakannya di Java Confit kok susunan rasumnya dikasihkan semua itu ke anak-anak, nggak apa-apa itu. Jawabannya gampang. Ya silahkan, nggak apa-apa, silahkan ditiru. Itu memang udah dari situ semua. Tapi coba lihat yang mikro mineralnya, bisa nggak mereka buat itu? Ya. Jadi kalau teman-teman PKL waktu itu sering saya lihat, loh kok lengkap deh. Iya Pak, dikasih semua Pak. Ya tapi kita mau membuat seperti itu berat. Peralatannya tidak cukup, bahannya tidak punya, ya. Jadi memang pinter dia mengasihkan, tapi sajanya nggak bisa dilakukan. Ya. Itu maksud saya, mereka pasti terbuka untuk belajar, banyak yang terbuka untuk belajar, tapi kita nggak bisa langsung meniru 100%. Kita harus mengadaptasikan apa yang kita mampu. Oke. Kemudian ini kalau Anda sudah punya company atau ada melihat ada pabrik pakan, itu kok ada pabrik pakan mini nganggur, nggak jalan, mesin-mesinnya masih bagus, bisa nggak saya beli, saya akuisisi? Itu akan lebih murah untuk modal awal, ya. Kemudian kalau Anda sudah jalan, bisa nggak dibuatkan franchise-nya, buka cabangnya di mana, dikembangkan lagi, bisa nggak? Nah ini bisa jadi pilihan-pilihan. Oke, dari saya itu dulu aja lah hari ini. Puasa-puasa enggak usah panjang-panjang, haus. Apakah ada yang hendak tanya? Ayo silakan, yang bisa on cam silakan on cam. Saya tak lihat wajah-wajahnya. Slide-nya belum bergerak, udah bergerak ya dari tadi nih kok ini. Bergerak kok slide-nya.
Halo, halo, masih pada bangun? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini saya foto kok mah blur kabeh, Bayu Prasetyo malah blur kabeh. Silakan, ada yang mau tanya tidak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Siapa? Soalnya nggak langsung muncul kadang-kadang. Silakan. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Ahmed, Pak. Tadi kan di step-step. Ya, piye Tadi Tahmid? kan apakah suara saya masuk, Pak? Masuk, Apakah masuk. saya masuk, Pak? Masuk. Oke, jadi tadi di step-step ketika kita mau bikin satu industri pakan kan kita harus kayak survei dulu ya dari orang yang telah terjun di situ. Betul. Nah, itu apakah mereka itu mengizinkan kita? Maksudnya kan kita kan bakal jadi kompetitornya dia, Pak. Betul. Nah, bagaimana cara membuat kita itu mulai dalam menjalankan aksi kita gitu loh, Pak. Terima kasih. Wah, itu pertanyaanmu gampang tapi jawabannya susah ya, Tang. Iya. Itu sangat tergantung yang kita tuju dan hubungan kita dengan mereka. Jadi kalau kamu orang yang tidak dikenal oleh mereka atau datang ke pabrik, Pak, saya mau buat pabrik pakan, tolong saya diajari, ya pasti nggak akan diajari. Iya kan? Saya diberitahu dong kunci-kuncinya, pasti tidak akan diberitahu. Gitu. Tapi biasanya saya belum pernah dengar ya, namanya orang buat pabrik pakan dari nol tahu-tahu muncul dia pabrik pakannya. Dia pasti sebelumnya pernah bekerja di pabrik pakan yang lain dulu. Dia pernah. Jadi cara dia untuk belajar adalah tidak langsung nanyakan gitu, dia akan masuk ke situ. Ya, dia jadi pegawainya, dia bekerja, belajar di situ. Setelah merasa mapan baru dia berani mencoba membuat yang kecil-kecil. Gitu. Kecuali kalau kamu memang punya koneksi ke situ. Kenal baik dengan misalnya salah satu CEO-nya atau kenal baik dengan yang di atasnya itu ya, seperti kalau teman-teman dosen-dosen nutrisi itu ke Java Confit ketemu Pak Ferry gitu, apapun yang kita tanyakan, apapun kita minta pasti dikasih oleh Pak Ferry karena beliau kenal baik dengan kita. Pak, boleh nggak saya foto-foto ini nanti untuk kuliah? Silahkan ambil, malah diantarin sampai kemana-mana ya oleh stafnya. Tetapi kalau orang yang biasa PKL, masuk PKL mau foto aja nggak boleh ya, apalagi tanya rahasianya. Itu sangat tergantung dengan yang kita tuju. Jadi trik yang paling enak ya memang kita masuk ke situ ya, masuk jadi pegawai ya, magang lah atau apalah gitu. Yang paling suka kan biasanya magang itu kan biasa tidak dibayar atau bayarnya di bawah UMR gitu, sehingga mereka suka gitu kan. Nah di situ sambil kita bekerja sambil kita belajar gitu ya. Itu Tahmid ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau sudah ada kita tutup aja ya. Jangan lupa presensi ya teman-teman ya. Oke, saya tutup kalau gitu. Oh, koneksi saya kurang begitu bagus, maka tadi ada yang di chat bilang slide-nya nggak jalan, tapi nggak usah khawatir, ini saya rekam kok. Jadi nanti saya share nanti linknya di Elok ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat rekamannya. Yang tadi yang suara terputus juga jelas, nanti bisa dilihat di Elok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selalu sehat ya semuanya ya.